إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus kepada para ummahat al-mar'atus salihah yang semoga Allah Ta'ala menjaga kita, melindungi kita dari segala bala dan musibah, terutama musibah di atas musibah adalah ketika seorang hamba dihalangi oleh Allah Jalla Jalaluh untuk menuntut ilmu. Musibah di atas musibah ketika Allah Ta'ala menghalangi seorang hamba untuk menambah ketaatan kepadanya. Musibah di atas musibah ketika seorang hamba ingin melakukan kebaikan namun terhalang karena kemaksiatannya. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita, menjaga kaum muslimin agar selalu ditolong dan dibantu oleh Allah Jalla Jalaluh untuk berada di dalam amal kebaikan, khususnya amal kebaikan yang besar setelah dia berusaha bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan, yakni dia selalu berada di dalam jihad fi sabilillah, lebih tepatnya hadir dalam majelis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi yang pernah kita bahas ibu-ibu, bahwasannya Nabi pernah mengatakan sebagai tanda kebaikan dari Allah yang Allah Ta'ala letakkan kepada seorang hamba, dia diberikan pemahaman kepada agamanya. Nabi berkata, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluh kebaikan atas dirinya, kebaikan dunianya, yufaqihu fid din, dia akan diberikan pemahaman agama pada dirinya. Maka apabila seseorang itu berhenti atau terhenti, tentunya atas izin Allah terhenti untuk memahami agama, berarti ada ilmu yang tidak bisa dia ambil faedahnya. Berarti itu tanda-tanda sebagai kebaikan yang Allah Ta'ala berikan dari Allah ditahan, atau kebaikan yang tadinya Allah Ta'ala ingin letakkan kepada seorang hamba ditahan oleh Allah. Seandainya Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka dia akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu, dan dia bertambah keimanannya. Kalau bertambah keimanannya, insya Allah Ta'ala bertambah pula amal salihnya. Semoga kita memohon kepada Allah ujian yang menimpa kita kaum muslimin, khususnya di negara yang kita cintai ini, segera diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh. Walaupun langkah preventif untuk kita mencegah diri dari muwabah ta'un corona ini, virus corona ini, namun semoga saja semangat kita menuntut ilmu syar'i agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para ulama di kalangan sahabat. Semoga saja diberi kemudahan dan tidak ada yang menghalanginya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu telah kita bahas lanjutan kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Telah sampai di pertemuan yang lalu Al-Haditsus Sabi' Asyarah, hadis yang ke-17, dan telah kita bahas ada kurang lebih 11 faedah. Ya, ada 11 faedah yang ditulis di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, yakni oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala wa ghafarallahu lah. Semoga Allah Ta'ala merahmati Syekh Utsaimin dan mengampuni dosa-dosa beliau. Amin Allahumma amin. Telah sampai hadis ke-17, sedikit kita ulangi, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan atas segala sesuatu.
Allah Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu dalam kebaikan. Kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitalah. Fa idza qataltum, maka apabila kau membunuh, fa ahsin, maka perbaikilah, perbaguslah al-qitalata, cara engkau membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Dan apabila engkau ingin menyembelih seekor hewan, maka perbaiklah, perbaguslah cara engkau menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Dan hendaknya engkau mempertajam, menajami mata pisaunya. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan mata pisaunya. Supaya apa? Mempermudah dalam proses penyembelihan. Wal yurih dzabihatahu. Dan buatlah merasa nyaman hewan sembelihan yang akan disembelih. Rawahul Muslim. Kita sudah bahas, ada 11 faedah. Hari ini kita akan lanjutkan hadis yang baru, hadis ke-18 yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Qala musannif rahimallahu ta'ala, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang mulia berikut ini diriwayatkan oleh sanad terdekatnya oleh dua sahabat yang mulia. Pertama adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah. Yang kedua adalah Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi hadis Nabi berikut ini akan mengingatkan kepada kita tentang rasa takut. Tentang rasa takut, dan subhanallah, maha suci Allah dari kelemahan kita, dari kekurangan diri kita, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Bukan hanya hadis berikut ini diingatkan oleh Imam Nawawi mendengar menukil hadis Nabi SAW, yakni bukan hanya mengingatkan kita akan ketakwaan, tapi juga kita diingatkan untuk memiliki rasa takut dimanapun kita berada. Artinya apa? Memiliki sikap ihsan, memiliki sikap muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Apa bunyi hadis ini? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah kemaksiatan, keburukan yang kita kerjakan, al-hasanata dengan kebaikan, tamhuha, niscaya keburukan atau kemaksiatan itu akan dihapus oleh Allah. Dan ditutup hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kepada manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan muamalah yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dia mengatakan hadis ini hasan. Taib, ada lagi yang mengatakan wa fi ba'din nasakh hasanun sahihun, ada yang mengatakan juga dalam riwayat yang lain, perawayat yang lain, hadis ini hasan sahih. Naam. Jamaah melakukan oleh Allah, hadis ittaqillaha tsumma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin ini hadis juga tercantum di dalam kitab yang dikarang oleh sang musannif Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Tepatnya beliau mencantumkan hadis ini di bab muraqabah. Di dalam bab muraqabah, sebagaimana saya katakan di atas tadi, bab muraqabah ada satu sikap yang merasa diawasi oleh Allah. Dan kalau berkenaan dengan muraqabah, ibu-ibu harusnya masih ingat hadis kedua dalam kitab hadis Arba'in ini, ya, dalam kitab hadis Arba'in ini, Nawawiyah ini, hadis yang kedua disebut hadis Ummu Sunnah, ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang menemui baginda Nabi alaihissalatu wassalam, lalu bertanya kepada Nabi tiga hal. Pertanyaan ketiga adalah, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan adalah, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun taraka fa innahu yarak. Ya, ihsan itu hendaknya kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan jikalau kamu tidak bisa melihat Allah, dan pasti tidak bisa melihat Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, melihat engkau. Itulah ihsan. Menghadirkan Allah dimanapun kita berada, sekalipun kita sendirian, hadirkanlah Allah dimanapun kita berada. Hadis ini berada di dalam bab muraqabah. Itulah makna muraqabah, itu sikap ihsan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini memang berat jamaah.
Tapi coba kita lihat dulu hadis ini apa makna yang terkandung di dalamnya dan beberapa faedah yang bisa kita ambil yang ditulis oleh insyaallah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kurang lebih ada 4 faedah ibu-ibu. Coba kita akan melihat beberapa hal yang dimaksud dari hadis tersebut di atas. Pertama, kita lihat ada 2 periwayat hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah. Beliau adalah satu sahabat Ahlu Suffah yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Kemudian sahabat Abu Abdurrahman atau dikenal dengan Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridhai keduanya. Nabi berpesan kepada kita jamaah, walaupun ini hadis yang sangat singkat, sabda Nabi nasihat sangat singkat, tapi Masya Allah begitu dalam maknanya dan begitu berat bagi kita. Karena terlalu berat ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu ini kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan kita sampai hari ini. Nabi mengingatkan ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Berkatalah Syekh Shalih Al-Utsaimin, qauluhu alaihi salatu wasallam ittaqillaha ay ittakhadhu waqayatun min adzabillahi azza wa jalla. Ya. Yang dimaksud ittaqillaha, takutlah engkau, bertakwalah kau kepada Allah. Maknanya ittakhadhu, hendaknya kau mengambil satu sikap waqayatun min adzabillah, perasaan yang takut dari azab Allah. Berarti memang maksudnya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kita akan azabnya. Wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Yang demikian itu merupakan perbuatan yang mendorong seseorang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang dimaksud ittaqillah. Jadi ketika ada seorang guru, seorang syekh, seorang sahabat, seorang teman mengingatkan kita ittaqillaha, maksudnya beliau mengingatkan kita agar takut kepada azab Allah, agar takut kepada hukuman Allah. Ya, wa dzalika bi fi'li awimrihi, yang kemudian hal tersebut harusnya mendorong seseorang di antara kita, saya dan Anda sekalian, menjalankan perintah-perintah Allah, wa ijtinabi nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah. Ini juga selaras dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat 16. Iya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Lah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Mastata'tum, semampu kita. Semampu kita. Maknanya semampu kita adalah yakni melakukan perintah Allah semaksimal mungkin di atas ilmu dan upaya yang telah kita kerjakan. Kemudian menjauhi larangan Allah Jalla Jalaluhu, baik yang kita sudah ketahui, dimaksimalkan untuk menghindarinya. Kemudian kalaupun terjatuh karena kita tidak mampu meninggalkan perbuatan tersebut, beristighfar, bertobatlah. Kemudian menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin kita tidak ketahui. Maka butuhnya ilmu di sini agar seseorang bisa fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dalam kondisi maksimal mungkin, semampu kita. Bukan maknanya mastata'tum di sini kemudian kondisi minimal, bukan, tapi dalam kondisi yang maksimal. Lah, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah agar kita memiliki rasa takut terhadap azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada manusia karena kesalahan yang dia perbuat. Hendaknya dia mengisi yakni hari-harinya dengan ketaatan dan menjauhi larangan dari Allah. Ketika pun kita ini jatuh dalam kesalahan jamaah, maka kita dengarkan dulu nasihat ini. Lah, kita lihat dulu kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta. Di sini maksudnya hadhi wasiyah azimah jami'atu li huquqillahi azza wa jalla wa huquqi ibadihi. Maksud hadis tersebut, ya, kita memahami ittaqillah terlebih dahulu. Ini adalah wasiat yang sangat besar, sangat agung, yang mengumpulkan kepada hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Jadi ketika kita dikatakan ittaqillaha, bukan hanya kita ini menjaga hak-hak Allah, tapi juga menjaga hak-hak manusia, hak-hak adami. Sebagaimana kita telah diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis-hadis sebelumnya, 4 hadis sebelumnya atau 5 hadis sebelumnya, bahwasannya dimulai dari hadis yang ke-13 ya, 13, 14, 15, 16 sampai kemudian kemarin hadis ke-17 kita diingatkan inilah caranya kita bermuamalah kepada manusia agar betul-betul menjaga hubungan kita kepada manusia, agar kita ini bukan hanya kesolihan
kita hanya kepada Allah. Bukan hanya seorang manusia, seorang mukmin membangun ketaatan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Namun perhatikan, ketika dia hidup di satu masyarakat, ketika dia bersaudara dengan kaum muslimin, hatta dengan orang kafir sekalipun, dia perhatikan hak-haknya antar sama manusia. Terutama al-muslimu haqqul muslim. Hak sesama muslim itu harus lebih diperhatikan. Kenapa? Ingat kata hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seseorang di antara kita akan mendapatkan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi hal ini harus diperhatikan jamaah agar kita betul-betul berada dalam ketakwaan. Nah, maksudnya tadi benar, ini adalah wasiat yang sangat agung yang mengumpulkan antara hak-hak Allah dan hak-hak adami. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ittaqillah di sini sebagaimana juga firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 113. Dalam surah An-Nisa ayat 113, ingat jamaah, kita masih membahas kalimat ittaqillah, yakni menghadirkan rasa takut akan azab Allah sehingga mendorong diri kita melakukan kebaikan-kebaikan perintah Allah semaksimal mungkin, baik yang wajib ataupun yang sunnah, menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang al-kabair, dosa-dosa besar, atau saghair, atau dosa-dosa kecil, semampu kita. Nah, kemudian An-Nisa ayat 131 seakan-akan ini adalah selaras dengan firman Allah Ta'ala tadi, di mana Allah Ta'ala katakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Nah, sama kan? Kita sama nih. وَلَقَدْ, dan sungguh benar atau benar-benar sungguh, وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, kami telah memberikan nasihat kepada orang-orang ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, yang sebelumnya mereka beriman kepada Allah, min qablikum, orang-orang utul kitab, ahlul kitab yang lahir sebelum kalian wahai Muhammad. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, dan sungguh benar atau benar-benar sungguh kami telah memberikan nasihat kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kamu wahai Muhammad, wa iyyakum, dan kalian sekalian, kamu sekalian, anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah, yakni rasa takut yang harus ada pada diri kita. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin kemudian akan menerangkan tentang haitsuma kunta. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Nah, ini haitsu, ini adalah zaraf makan, ya. Zaraf makan menunjukkan tentang tempat, ya. Ai fi ai makanu kanat sawa fi alaniyati aw fi sir. Ya. Maksudnya haitsuma kunta, dimanapun kita berada, yakni menjadikan tempat manapun, ya. Baik tempat itu alaniyah, tempat yang terlihat tanpa atau terang-terangan, aw fi sir, atau tempat yang tersembunyi. Wasawa'u fil baiti aw fi sauki, sama saja apakah itu di rumah ataupun di pasar. Wasawa' indaka unasan awal laysa indaka unas, sama saja apakah di sisimu ada manusia ataupun di sisimu tidak ada seseorang pun. Artinya jamaah dimuliakan oleh Allah, haitsu ma kunta, kata Syekh Utsaimin, ini berat, ya. Ini menunjukkan darab makan, maksudnya menunjukkan tentang tempat yang kita diminta oleh Nabi SAW takut kepada Allah, membangun ketaatan, menjauhi dosa-dosa dimanapun kita berada. Apakah di tempat keramaian, banyaknya orang, di dalam rumah, atau di pasar, ya. Banyaknya orang di pasar atau bersama teman-teman, ataupun tatkala kita sendirian, atau di rumah kita, di kamar kita sendirian, ataupun tidak ada orang sedikit seorang pun. Nah, ini berat. Hari ini saya dan Anda sedang berusaha untuk tidak menampakkan aib-aib kita. Saya dan Anda hari ini berusaha sedapat mungkin untuk tidak terang-terangan bermaksiat kepada Allah di depan sesama kaum muslimin. Hari ini kita sedang berupaya untuk tidak menzalimi satu dengan yang lainnya, karena kita sedang berupaya menunjukkan rasa cinta kita kepada sesama kita, orang mukmin. Karena itu akan menjadikan sempurnanya keimanan kita. Tetapi tatkala kita sendiri jemaah, tatkala kita ini di kamar kita, tidak ada istri kita, tidak ada suami kita, tidak anak-anak kita, kita sedang sendirian, apakah kita memegang gadget atau kita sendiri,
tidak jarang di antara kita bermaksiat kepada Allah. Ketika pun mungkin terlintas pikiran di dalam hati kita, di mana kita mungkin kurang zikirnya, kurang mengingat Allah, kemudian kita berburuk sangka dengan saudara kita atau merencanakan kemaksiatan. Inilah berat memang. Bertakwa kepada Allah, melakukan perintah dan menjauhkan larangan dimanapun kita berada itu berat. Kalau di depan orang, bagi orang mukmin yang sudah menuntut ilmu seperti kita, insya Allah bermaksiat terang-terangan malu jemaah. Bermaksiat terang-terangan malu. Kalau kita sebagai thalabul ilm, malu kita. Demi Allah malu. Tapi malunya kita itu sama makhluk. Itulah sampai ada perkataan seorang ulama ya. Saya lupa namanya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali atau Hasan Al-Basri ya, saya lupa. Dia mengatakan hakikatur riya. Hakikat riya adalah ketika engkau menampakkan rasa takutmu di depan manusia. Kamu menampakkan rasa takutmu di depan manusia, di depan kebanyakan orang. Namun tatkala kamu sendirian, engkau tidak takut kepada Allah, malah kamu bermaksiat kepadanya. Ya, itu kita banget. Semoga dengan kita mengaku, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita jemaah. Ya berat. Inilah yang dimakna ihsan atau muraqabah. Menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Menghadirkan Allah tatkala kita sendirian. Ini hakikat riya. Ya, sebagian ulama tadi saya katakan riya itu yaitu kita sering menampakkan ketakutan kita kepada Allah di depan manusia, tapi kita tidak takut sama Allah tatkala kita sendirian dengan kita bangganya, senangnya menikmati maksiat tersebut. Ya Allah, dengan kami mengakui kesalahan ini, semoga Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan Syekh Utsaimin bahwasannya tempat yang dimaksud adalah sekali lagi sama aja, mau itu tempat yang tampak oleh orang banyak atau sir tersembunyi, apakah itu di rumah ataukah di pasar, di kamar ataukah kemudian di pasar atau di depan orang, di khalayak ramai bersama manusia atau tatkala kita tidak bersama manusia, harusnya kita tetap menjaga ketaatan. Ini memang berat jemaah. Tidak semua seseorang di antara kita mampu demikian. Nas'alullah wassalama wal afiyah. Ya, nas'alullah wassalama wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua agar kita takut sama Allah dimanapun kita berada. Dan inilah yang kami khawatirkan jemaah. Ketika ilmu kita ini berhenti, ketika kita berhenti, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dalik wal iyadu billah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, ibu-ibu, jemaah sekalian. Kalaulah seandainya majelis ilmu itu berhenti untuk menuntut ilmu, berarti tidak ada tambahan atau asupan iman dalam hati kita. Kalau asupan iman itu berhenti, berarti amal ibadah kita maksimum itu stagnan, flat. Lah kalau misalnya ilmu itu nggak nambah, iman nggak nambah, ilmu nggak nambah, amal nggak nambah, apakah imannya itu akan flat? Nggak mungkin. Iman dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana telah kita pelajari jamaah. Ya, dan saya teringat perkataannya, yakni seorang sahabat, beliau bernama Umair bin Habib. Ya, Umair bin Habib, beliau menerangkan kepada kita hakikat al-iman. Keiman itu seperti apa sebenarnya? Ya. Umair bin Habib al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan dalam kalimatnya, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian ditanya faqila fama ziyadatahu wa ma naqasanahu, apa yang menjadikan sebab-sebab iman itu bertambah dan sebab-sebab, dan apa yang menjadikan iman itu berkurang? Idza dzakarana rabbuna wa khashina, apabila kita mengingat Allah Rabb kita, akan bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Fadzalika ziyadatahu, maka itu menjadikan iman bertambah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mengingat Allah agar bertambah rasa takut, tidak ada selain kita mengingat Allah di dalam majelis ilmu. Kalau hanya kalimat tasbih yang kita ucapkan 100 kali dan tahmid 100 kali tadi pagi, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, bertambah lagi kalimat tahlil kita 100 kali, istighfar kita 100 kali, itu hanya ibadah yang stagnan, yang hampir setiap hari kita kerjakan, baik yang menuntut ilmu atau tidak.
Tapi ketika kita mengingat Allah supaya bertambah rasa takut, tidak ada cara mengingat Allahu Jalla Jalaluh agar bertambah rasa takut kita kepada Allah kecuali kita ini menghadiri majelis ilmu yang dengannya para guru-guru kita membedah isi Al-Quran, membedah isi kalamullah dan kalamul hadis Nabi SAW, yang dengannya bertambah rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Lah kalau seandainya ini berhenti, apakah ibadah kita akan menjadikan rasa takut itu bertambah? Enggak. Karena konsepnya iman itu pastilah turun kalau tidak ada tambahan amal ibadah. Kalau amal ibadahnya flat, amal ibadahnya sama dengan yang kemarin, karena nggak ada asupan ilmu, pasti imannya turun, jemaah. Sebagaimana beliau mengatakan, wa idza ghafalna wa nasina wa du'ina. Ya, dan apabila kita ini lupa, lalai kepada Allah dan jatuh dalam hal yang menjadikan kita yakni melakukan kemaksiatan sehingga kita tidak takut sama Allah, fadzalika naqasanahu, maka dengan itu mengurangi keimanan kita. Dan itu dikatakan oleh seorang ulama, seorang sahabat bernama Umair bin Habib Al-Khatmi, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Fil Iman. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah makna haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Ini agak berat memang jemaah. Lah maka membangun ketaatan, membangun rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, tatkala kita beramai-ramai itu sendiri, tatkala kita di kamar kita atau di pasar atau dimanapun, itu berat. Maka kemudian Allah dengan Ar-Rahman-Nya, Allah dengan kasih sayang begitu luas, memberikan solusi kepada kita jemaah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah kemaksiatan yang kita kerjakan, keburukan yang kita perbuat, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya Allah Ta'ala akan menghapus kesalahan tersebut. 6. Apa maknanya? Di sini katakan Syekh Utsaimin, wal ma'na idza fa'alta sayyi'ah fa atba'aha bi hasanatin fahadhil hasanatu tamhus sayyi'ah. Apabila seseorang, idza fa'alta, apabila engkau melakukan satu perbuatan kesalahan atau dosa, maka segeralah, kalimat fa ini menunjukkan segera mungkin, ya, mengikuti keburukan kesalahan tadi dengan kebaikan. Fahadhil hasana tamhus sayyi'ah, maka dalam hal ini kebaikan dijanjikan akan menghapus segala kesalahan. Tapi di sini ulama dikatakan Syekh Utsaimin wa ikhtilaful ulama rahimallahu taala. Para ulama jamaah berselisih faham. Ya, mereka khilafiyah rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati mereka. Hal muraddu bil hasanati allati tatabawul sayyi'ata hiya taubah. Ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud kebaikan yang dikerjakan setelah melakukan kemaksiatan. Apa yang dimaksud dengan taubat? Nah, jadi maksudnya kebaikan apa sih yang bisa kita kerjakan setelah kita, kebaikan apa sih yang langsung bisa kita kerjakan setelah kita melakukan kemaksiatan baru saja? Apakah perbuatan itu yang dinamakan taubat? Apakah perbuatan baik yang mengikuti keburukan yang sudah dikerjakan, apakah perbuatan baik itu disebut taubat? Lah ini ulama khilafiyah. Ya. Karena ada beberapa dalil. Pertama, berikut ini adalah al-hasanata tamhus sayyi'ah wa illam takun taubah. Ada ulama yang berpendapat begini jemaah. Ada ulama, kata Syekh Utsaimin, berpendapat bahwasannya annal hasanata, bahwasannya kebaikan tamhus sayyi'ah, yang akan menghapus segala kesalahan, yang akan menghapus satu kesalahan yang kita kerjakan tadi, wa illam takun taubah. Tidak harus yang dikerjakan adalah taubat. Contoh adalah dalilnya surah Hud ayat ke-114. Ya. Surah Hud ayat 114. Yuk kita buka sama-sama mushafnya jemaah. Surah Hud ayat 114. Surah ke-11 ya. Ayat 114. Kita buka. Ya, itu adalah ayat-ayat terakhir ya, di lembar yang terakhir ya, benar. Di sini Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya kebaikan kelak akan menghapus kesalahan wa ilam takun taubah, jikalau kamu tidak bertaubat.
Jadi ada dosa, ya, dosa yang dikerjakan, kemudian supaya dosa itu terhapus, lakukanlah kebaikan. Nah, kebaikan itu tidak harus taubat ternyata. Dalam pendapat yang pertama ini, yakni tadi surahnya adalah At-Taubah ayat berapa? 114. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiati wa dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat, ya, dan dirikanlah salat, ya, tarafain nahar, di kedua ujung siang. Nah, ya, dirikanlah salat pada kedua ujung siang, maksudnya pagi dan petang. Kemudian wazulufan minal lail, dan pada bagian permulaan malam. Jadi di sini kerjakanlah salat, waqimis salata tarafain nahari wazulufan minal lail. Dirikanlah salat di kedua ujung siang. Di sini kalau kita lihat tafsirannya Al-Imam Al-Baghawi, coba saya baca ya. Qaulu azza wa jalla waqimis salata tarafain nahar ay al-ghadatu wal 'ashi, yakni salatu subhi wal maghrib. Nah, salat yang dikerjakan di penghujung siang, maknanya di penghujung siang di sini, di kedua ujung siang, menurut Al-Imam Al-Baghawi, yakni di pagi hari dan di wal 'ashi, waktu petang itu ya. Di sini maknanya pas salatu subhi wal maghrib, salat subuh dan salat maghrib. Qala Mujahid tarafan nahari salatu subhi wa dhuhri wal asr. Ya, ada juga kata perkataannya Mujahid, seorang ulama di kalangan tabi'in. Mujahid mengatakan yang dikatakan tarafan nahar, salat yang di kedua ujung siang itu salat subuh, zuhur dan asar. Wa zulufan minal lail, dan permulaan malam disebut salatul maghrib wal isya. Itu kata Mujahid, salat maghrib dan isya. Wa qala al-Muqatil, berkata lagi Muqatil, salatul fajri wa zuhri tarafun, wa salatul asr wal maghrib tarafun, wa zulufan minal lail yakni salatul isya. Ini ulama khilafiyah jamaah. Kata Muqatil, salat fajar dan salat zuhur itu adalah tarafun, ya, kedua ujung siang. Berarti salat subuh dan salat zuhur, kedua ujung siang. Salatul asar dan maghrib itu adalah tarafun, kedua ujung siang di sore hari, ya. Wa zulfan minal lail, dan di permulaan malam yakni salat isya. Nah, itu ada yang mengatakan demikian. Ala kulli halin, semua berpendapat adalah intinya salat 5 waktu. Tapi kalau kita lihat di sini jamaah, ada lagi perkataannya Abdullah ibnu Abbas. Nah, kita dengar ya, Abdullah ibnu Abbas di dalam tafsirnya, ini saya buka nih. Di dalam tafsirnya Imam Al-Baghawi, ini terlalu kecil tulisannya ya. Yakni wa qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tarafan nahari al-ghadatu wal 'ashiyyu yakni salatu subhi wal maghrib. Nah, pendapat yang paling kuat, walaupun tadi Mujahid mengatakan yakni ada yang berpendapat demikian. Mujahid tadi mengatakan salat itu adalah salat subuh dan salat asar. Ada yang berpendapat tadi kalau yang kedua ujung siang subuh dan asar gitu ya. Betul ya, subuh, zuhur dan asar. Kalau tadi permulaan malam, maghrib dan isya. Tapi kalau kita lihat sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Abdullah bin Abbas baru lahir, usia 7 hari, didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin, wa Allahumma faqihu fiddin, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil. Dia ahli tafsir ya. Abdullah bin Abbas dia berkata, yang dimaksud tarafan nahar adalah tarafan nahari wal ghadatu wal 'ashi, yakni salatul subhi wal maghrib. Jadi salat subuh dan maghrib itu adalah pendapat yang paling kuat. Jadi 2 waktu jemaah. Lah, di sini orang-orang yang dia mengerjakan salat subuh dan maghrib atau salat 5 waktu. Kalau Abdullah bin Abbas kan maghrib dan subuh dan maghrib. Kemudian innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Perbuatan-perbuatan baik tadi, innal hasanati, sesungguhnya perbuatan baik tadi, salat 5 waktu lah. Kalau tadi yang Abdullah bin Abbas kan subuh dan maghrib tuh. Yudhibnas sayyi'at, akan menghapus kesalahan-kesalahan. Ini jadi teringat ini jamaah. Ada satu hadis saya baca pernah dalam kitab Sahih Bukhari ya.
ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian, pendapat kalian wahai sahabat, kalau ada seseorang yang dia memiliki sungai di belakang rumahnya, lalu dia mandi sehari itu 5 kali. Sehari semalam 5 kali. Apakah dia termasuk bersih? Bersih ya, jelas tentu bersih. Bersih banget ya Nabi. Nah itulah orang yang mengerjakan salat 5 waktu, itu adalah orang-orang yang sedang membersihkan diri dari kesalahan. Jadi ini dalil jamaah, kebaikan yang akan menghapus kesalahan. Tapi yang dimaksud kesalahan di sini adalah as-shaghair, dosa kecil. Ya. Jadi yang dimaksud dalam pendapat pertama, kebaikan yang dapat menghapus kesalahan adalah surah Hud ayat 114 adalah kebaikan itu salat tarafan nahari wa zulfan minal lail. Ya. Salat 5 waktu lah. Itu adalah dosa kecil yang dihapus. Sedangkan dosa besar al-kabair hanya bisa terhapus dengan apa? Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat Tahrim ayat ke-8 sepertinya. Nah. Kemudian jamin makan oleh Allah, ada lagi dalil ya, ada lagi dalil yang menerangkan kepada kita, ada lagi ulama yang berpendapat tentang wa'atbi'is sayyatal hasanata tamhuha dari hadis Nabi di atas, mengikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, mengikuti perbuatan buruk dengan kebaikan itu tidak harus bukan hanya soal 5 waktu, tapi adalah taubat. Nah ini kalau taubat berarti cukup istighfar. Misalnya begini, dia habis suudzon nih, misalnya contoh suudzon, kita suudzon sama saudara kita, masa tunggu sampai sholat zuhur nanti datang, kelamaan toh, gitu kan? Ya kalau bisa segera, karena kesalahan yang kita sadari, ya fastabiqul khairat, kesalahan yang kita sadari, maka bersegeralah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Atau dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali salihah. Hadis Sahih Bukhari Muslim tuh. Bersegeralah kalian dalam beramal salih. Maka kalau kita habis misalnya hati kita, pikiran kita baru suudzon nih sama seseorang, ya jangan tunggu sampai sholat zuhur dong. Tinggal istighfar aja gampang, astagfirullah, misalnya begitu. Ya, sedang mikir ngeres misalnya begitu. Masa sampai tunggu sholat zuhur nanti nih? Sholat zuhur berapa menit lagi, berapa jam lagi sih? 1,5 jam lagi, kelamaan gitu kan. Kenapa nggak kemudian kita istighfar aja? Nah ini ada lagi mendapatkan demikian. Ya apapun itu, wa hadza yadullu ala anna al-hasanata tamusayyata wa illam takun hiya taubah. Tapi dalam perkara ini surat Hud ayat 114 sebagai pendapat yang diambil sebagian para ulama, ini menjadi dalil bahwasannya annal hasanata tamhus sayyi'ah, sesungguhnya bahwasannya kebaikan dapat menghapus segala kesalahan, wa illam takun hiya taubah. Yang dimaksud adalah bukan taubat. Ya, sebenarnya taubat yang dimaksud di sini ya kalimat istighfar kan? Coba ketika kita sholat, bagi yang bapak ibu sekalian, jamaah sekalian, mendawamkan ketika sholat fardu menggunakan doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, gitu kan? Duhai Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, gitu kan? Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya, itu kan jelas. Itu menunjukkan kita sedang memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita, kita minta dijauhkan dan bahkan dibersihkan atau dimandikan kesalahan-kesalahan kita itu wath thalji wal barad, dengan air salju atau dengan barad, ya hal suatu yang dingin, air salju dan seterusnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya salat pun 5 waktu banyak kita mohon ampun. Dalam setiap salat kita banyak permohonan ampun. Misalnya ketika ruku, bukankah ruku kita juga kalau menggunakan hadis Nabi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kita mohon ampun tuh ketika ruku. Sujud juga sama kan doanya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Duduk antara dua sujud, duduk iftirash, rabbighfirli, mohon ampun. Banyak hal yang bisa kita jadikan hujjah bahwasannya beristighfar dan bertobat setelah kita melakukan keburukan itu adalah hal yang paling tercepat bisa kita kerjakan setelah kita melakukan kemaksiatan. Atau dalam dalil ini sebagai dalil umum ya salat 5 waktu. Ya sebagaimana Nabi mengatakan
as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhana ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna. Salat yang 5 waktu, Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Salat 5 waktu berarti subuh, setelah subuh kita tadi pagi subuh, maka penghapus dosa-dosa kita setelah subuh selesai sampai nanti menjelang zuhur, penghapus dosa-dosa kecil kita adalah salat zuhur. Itu benar. Jadi Hud ayat 114 benar, asar penghapus dosa-dosa anak Adam setelah dosa yang dikerjakan pada zuhur, maghrib sampai isya, dan penghapus dosa waktu yang sangat panjang, yakni setelah isya sampai subuh. Maka sholat subuh yang dikerjakan seorang hamba, apalagi bagi ikhwan di masjid, bapak-bapak di masjid, bagi pria di masjid, setiap langkah coba wudu dengan wudu yang sempurna. Ya, setiap tetesan air yang jatuh dari anggota tubuhnya, kata Nabi, berguguran dosa-dosa kecil di antaranya. Kemudian langkah kakinya dia langkahkan, satu langkah naik derajatnya, langkah yang lainnya menghapus dosanya. Sampai kemudian kita duduk di masjid sambil menunggu iqamah, salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, para malaikat memohonkan kepada Allah, Allah marhamhu waghfir lahu. Ya Allah, merahmatilah si fulan ini dan ampunilah dosa-dosanya. Coba, belum lagi salat kita nanti salat zuhur misalnya, demikian akan terhapus, salat subuh akan terhapus dosa-dosa kita setelah yang kita kerjakan di malam hari. Nah, maka benar juga salat duha sangat benar karena dalilnya cukup banyak. Berarti salat 5 waktu adalah penghapus kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Tapi kesalahan itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar hanya bisa dengan taubatan nasuha. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bergaulah, bermuamalah dengan manusia dengan perbuatan yang baik. Tuh, kita udah bahas tuh jemaah di 4 hadis sebelumnya. Maksudnya apa? Amilun nasa bi khuluqin hasan. Kita beramal kepada manusia dengan amal yang baik. Nah, itulah beberapa penjelasan dari kalimat-kalimat yang ditulis oleh yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Nah, di sini kita akan lihat dulu sebelum kita ambil 4 faedah di dalam pembahasan hadis ini sebelum terakhir, ya di sini dibahas wal khuluq di sini. Yang dimaksud wal khuluq, kata Syekh Utsaimin, hiya sifatul batina fil insan. Wal khuluq yang dimaksud berakhlak di sini, bermuamalah di sini sifatul batin. Satu sifat yang ada di batin seorang hamba, suatu sifat yang ada di dalam hati kita. Wa khalqu huwa sifatul zahir. Sedangkan khalqu di sini adalah sifat yang tampak anggota tubuh. Wal ma'na amilun nasi bi akhlaqil hasanati bil qawli wal fi'li. Jadi maksudnya al-khuluq adalah suatu bisikan, aktivitas di dalam batin kita. Baik enggak ada? Prasangka, niat, tujuan, merendahkan manusia. Wa khalqu huwa sifatu zahir, yang kemudian akan tampak dari perbuatan kita. Minimal kalau dia enggak berucap pandangan mata. Pandangan mata juga kan kita tahu ya jamaah, ada pandangan mata yang dia kemudian merendahkan manusia dengan lirikannya. Itu karena ungkapan hatinya yang kotor. Pandangan matanya, walaupun wajahnya tersenyum, tapi mata nggak bisa dibohongin tuh. Kalau mata itu penuh kebencian kan tampak dari sorot matanya, atau pandangan mata yang penuh dengan rasa kasih sayang atau cinta, itu kan juga akan terlihat dari sorotan matanya. Walaupun mungkin kata-kata nggak berbuat, walaupun wajah nggak tersenyum, ya kadang kita nih susah ya ketemu sama orang yang munafik ya, munafik dalam arti ini di depan kita baik, di belakang kita tuh menusuk menikam kita, itu kan banyak orang-orang seperti ini. Dan itu matanya nggak bisa dibohongin. Pandangan matanya itu pandangan mata yang Kenapa kita nggak bisa lari jemaah? Sebagaimana Allah Ta'ala katakan di penghujung surah Al-Baqarah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jikalau kau tampakkan atau kau sembunyikan apa-apa yang berada di dalam dirimu, dalam hatimu, Allah Ta'ala menghisapnya. Ya, Allah Ta'ala menghisapnya. Kita nggak bisa lari jemaah. Mau lari kemana? Ya, makanya seseorang di antara kita yang dia kemudian hatinya itu bergumam keburukan, kalau itu tidak mau dia kendalikan, maka zahirnya pun akan nampak.
dengan pandangan matanya, nanti kemudian perbuatan tangannya, lama-lama lisannya. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita fahami. Inilah yang dimaksud al-khuluq wal khalqu. Bedanya al-khuluq kata Syekh Utsaimin adalah sifatul batina fil insan. Ya, sifat yang ada di dalam hati kita manusia, sedangkan khalqu adalah sifatul zahir, sifat yang tampak. Nah, di sini maknanya hendaknya manusia kita semua berakhlak yang baik, ucapan dan perbuatan. Perkara hati itu belum bisa mencintai 100% saudara kita. Perkara hati masih suudon sama saudara kita. Maka jangan pernah tampakkan dengan ucapan dan perbuatan kita, sorotan mata kita, tangan kita dan anggota tubuh kita. Mungkin hati boleh tidak suka, tapi mau sampai kapan begitu? Itu jadi orang munafik nanti jamaah. Maka nggak boleh ya. Jadi cintailah saudara kita nih saling mencintai jamaah ibu-ibu. Salinglah kita mencintai dari hati kita dan perbuatan kita. Capek sendiri loh. Percaya deh, capek sendiri wis. Capek sendiri nyimpan kebencian, tapi wajahnya sikap menunjukkan kebaikan. Itu kan nifaq itu. Itu kan sama tuh ya. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi dahulu. Mereka itu kan secara zahir beriman kepada Nabi, salat bersama Nabi, menuntut ilmu bersama Nabi, berpuasa bersama Nabi, bahkan berjihad bersama Nabi. Tapi mereka, apa kata Allah? Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu kan di awal-awal surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat yang ke-9 atau yang ke-8 kan begitu kan. Yukhadi'una Allah walladina amanu. Ayat ke-9. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka semua menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Namun Allah telah membantah, wa ma yakhda'un. Dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'urun. Namun mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun. Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa kata para ulama? Nifaq. Zahirnya kelihatan baik, hatinya itu busuk. Fazadahumullahu marada. Maka ingat jamaah, mereka ditambah nih orang munafik zaman Nabi. Allah Ta'ala akan menambah pada diri mereka maradan, kenifakan tersebut. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kalau enggak mau bertobat, Allah Ta'ala telah siapkan kelak adab yang pedih karena kedustaan yang mereka kerjakan. Maka kita jangan niru orang munafik di zaman Nabi jamaah. Juga enggak boleh juga kalau enggak suka lalu ditampakkan dengan lisan dan perbuatan, juga salah. Enggak boleh juga. Artinya jamaah yang dimakan oleh Allah, kalau kita ini enggak suka sama orang, lebih baik diam aja. Ingat kita udah bahas hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kita betul-betul beriman kepada Allah di yaumul akhir, hendaknya berkata baik, kalau enggak ya diam. Kalau enggak suka mending diam aja lah. Enggak suka di dalam hati ditampakkan itu salah. Enggak suka di dalam hati busuk, dalam hati fisiklinya, performnya itu baik, itu juga salah begitu. Ya. Tapi mending yang kedua ini. Tapi kalau dibiarkan bisa jadi nifak. Maka sebaiknya perbaiki hati kita. Buat apa benci sama orang? Apa sih gunanya benci sama orang ibu-ibu jamaah? Apa? Gak ada gunanya, gak ada faedahnya. Nyiksa diri sendiri. Menyiksa wis. Maragi stroke. Ini kadang ada orang-orang yang makanya bingung ya. Apalagi orang yang sudah menuntut ilmu gitu ya. Katanya faham Al-Quran Sunnah, bermanhaj salaf gitu. Tapi kalau mandang orang dengan pandangan meremehkan, senyumnya sinis gitu ya, merendahkan. Apa sih ilmu yang dimiliki? Saya mau tanya. Quran juga belum hafal 30 juz. Kalau hafal pun 30 juz belum tentu dia bisa menguasai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Atau separuh aja. 15 juz coba. Udah nggak dia mempelajari tafsirnya? Belum lagi hadis-hadis Nabi. Waktunya nggak cukup untuk menyimpan rasa benci. Mending energi membenci itu diganti dengan apa? Amal solih, menuntut ilmu. Ngapain energi benci disimpan-simpan? Kan bodoh namanya. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari sikap ini. Amin Allahumma amin. Maka jangan makan Allah. Terakhir kita lihat ini min fawaid hadzal hadis. Berikut ini merupakan fawaid dari hadis-hadis berikut ini, dari hadis di atas. Min fawaid hadzal hadis. Fawaid hadis tersebut adalah satu, wujubu taqwallah azza wa jalla haitsu makana al-insan. Wajibnya ya bertakwa kepada Allah azza wa jalla dimanapun kita berada bagi setiap manusia, terutama orang mukmin.
Berdasarkan hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta tadi. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, dikatakan di sini wadzalika bifi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi sawa kunta fil alaniyah aw fis sir. Demikianlah yang dimaksud adalah perbuatan yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sama saja apakah kita dalam kondisi terang-terangan atau kita dalam kondisi sembunyi. Nah, itu kita bahas. Nah, cuma nanti di sini ulama berkhilafiyah ya, lebih afdol yang mana? Beramal solih. Misalnya kalau berkenan dengan amal solih, lebih afdol mana nih? Yang tersembunyi atau yang terang-terangan? Ya, yang tersembunyi atau terang-terangan. Karena kalau kita berbicara sedekah, amal soleh sedekah, dua-duanya baik tuh. Ya, amal soleh yang terang-terangan tentang sedekah, apakah disembunyikan atau terang-terangan itu sama aja. Ya, misalnya kita lihat ada firman Allah Jalla Jalaluhu tentang sedekah ya di ayat 260-an itu. Ya. Yang Allah Ta'ala katakan ada orang yang dia beramal solih, dia terang-terangan atau secara zahir gitu ya. Misalnya ayat 271 misalnya. Ya. Allah Ta'ala memuji dua-duanya. Ya. Bertakwa kepada Allah kan menjalankan perintah nih. Misalnya kita bersedekah. Lebih baik mana nih? Misalnya mana yang baik? Yang terang-terangan atau tersembunyi, misalnya begitu. Ya sebenarnya sih dua-duanya baik, tapi tetap ada yang lebih afdol. Misalnya firman Allah dalam surah tadi ya, surah Al-Baqarah 271 misalnya. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubadus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jikalau kamu tubadus sadaqat, jikalau kamu tampakkan secara terang-terangan sedekah yang kau berikan itu, fa ni'mahi, maka itu baik kata Allah. Baik, terang-terangan, syiar. Nah, tapi memang berat ya bagi kita yang hatinya masih berperang dengan keikhlasan atau rasa ujub, berperang dengan keikhlasan, dengan sum'ah, suka dipuji. Terang-terangan ini agak berat, tapi kata Allah fa ni'mahi. Namun wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, namun jikalau kau sembunyikan pemberianmu kepada fuqara wal masakin, fa huwa khairul lakum, maka perbuatan itu lebih baik. Wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum, dan pemberian-pemberian kita baik yang tampak terang-terangan atau tersembunyi kata Allah, yukaffir 'ankum min sayyi'atikum, akan menghapus segala kesalahan kita. Jadi ini juga jadi dalil jemaah. Bukan hanya salat yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil kita. Ya, sedekah, zakat dan sedekah juga akan apa? Yukaffir ankum sayyiatikum. Yukaffir ankum min sayyiatikum. Menghapus segala kesalahan kita. Jadi sedekah itu atau zakat itu bukan hanya menolak bala. Bukan hanya menolak bala, bertambahnya pula itu pahala kita, deposito pahala kita, tapi juga sebagai apa? Yukaffir ankum min sayyiatikum, menghapus segala kesalahan. Masya Allah jemaah, Allah begitu sayang sama kita. Maka kalau habis bermaksiat, selain istighfar, salat, sedekah jemaah. Sedekah akan menghapus segala kesalahan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kita kerjakan maha teliti. Nah, ada juga hadis Nabi jemaah. Ya, hadis Nabi tentang Allah memuji orang-orang yang bersedekah, berinfak secara sembunyi-sembunyi, ya, dan terang-terangan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi di sini juga ada hadis Allah memuji orang-orang yang fikuna sirran wa alaniyah. Orang memuji beramal saleh berupa sedekah secara sembunyi atau terang-terangan. Misalnya yang terang-terangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di sini dalam kitab Zakah, Syekh Utsaimin menukil hadis ini, wa qala Nabi man sanna fil Islam, barang siapa yang menunjukkan di dalam Islam sunnatan hasanatan, yakni sunnah yang baik. Nah, ini juga hadis ini saya ingat itu nanti ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin jemaah.
Man sanna fil Islam, barang siapa yang menunjukkan di dalam Islam sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya ada ganjaran, wa ajru man amila, maka baginya Allah Ta'ala kasih ganjaran orang yang mencontohkan perbuatan baik. Misalnya kita sedekah, gara-gara kita sedekah orang mencontoh perbuatan sedekah kita tadi, falahu ajruha, maka Allah akan mengganjar perbuatan kita, sedekah kita. Wa ajru man amila, dan mengganjar juga atau memberikan ganjaran pahala dari orang yang melihat perbuatan kita dan mengerjakannya ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Tuh coba tuh. Gara-gara kita bersedekah, orang yang lain ngikutin kita sedekah. Setelah kita ini diganjar sama Allah ajruha, pahala sedekah kita, wa ajru man amila biha, dan Allah mengganjar siapa aja yang mengikuti perbuatan tersebut. Ya, orang yang melakukannya dapat pahala, kita juga dapat kecipratan nih dari pahala. Kita sedekah sendiri, orang ngikutin kita sampai hari kiamat. Kemudian ada hadis lagi tentang keafdalan orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dinukil oleh Syekh Utsaimin. Ini hadis seseorang yang dia tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lam shimalu, sampai dia menjadikan tangan kirinya enggak ngerti ini, ma tunfiqu yaminu, apa yang disedekahkan tangan kanannya. Padahal kedua tangan itu kan selalu beriringan, tapi dia pandai sekali tangan kirinya. Bukan berarti kemudian kalau sedekah kemudian ini gitu loh, bukan. Maknanya bukan tangan kiri ini diumpat ke ini, tangan kanannya masuk lah. Tangan kirinya disembunyikan, tangan kanannya ini bersedekah, tapi di sana ngomong-ngomong, itu perduai. Maksudnya orang yang menyembunyikan amal salih, misalnya sedekah atau amal salih yang lain itu, sembunyikanlah sebagaimana kita menyembunyikan aib kita. Kita kan pernah bahas tuh jamaah ibu-ibu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kan orang-orang yang paling pintar menyembunyikan aib, ya kan? Tapi orang yang paling bodoh menyembunyikan amal. Lah kalau bisa dalam hadis ini kita belajarlah menyembunyikan amal-amal kebaikan kita mulai hari ini sampai seterusnya, sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita. Nah, yang kedua, anal hasanata yudhibna sayyi'ah. Faedah hadis yang kedua kata Syekh Utsaimin, bahwasanya kebaikan-kebaikan dikerjakan kita akan menghapuskan segala kesalahan. Ya, kita udah bahas tadi. Dalilnya mana? Wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah segala keburukan dengan kebaikan, maka niscaya keburukan tadi akan terhapus. Maka kebaikan akan menghilangkan segala keburukan. Gitu ya. Seperti kalau boleh dikatakan seperti air yang menghilangkan debu. Nah, kalau debu hanya ditiup, itu mah kadang nggak hilang semua. Tapi kalau misalnya debu itu di atas sebuah batu, kemudian Allah Ta'ala turunkan air atau kita guyur air, kan hilang debunya semua. Bahkan batunya aja bisa bolong. Yang ketiga, fadlullah azza wa jalla 'alal ibad. Berikut ini adalah kata Syekh Utsaimin, adalah keutamaan Allah azza wa jalla atas hamba-hambanya. Ya. Jadi menunjukkan Allah Ta'ala memiliki keutamaan atas hamba-hambanya. Iyalah. Jelas Allah itu Maha segala-galanya, memiliki keutamaan yang jauh manusia nggak bisa. Malaikat aja nggak ada apa-apanya dengan Allah. Ya, Allah itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Wal-Mudabbir. Ya, dia adalah Allah rububiyahnya menciptakan, merajai, menguasai dan memelihara. Dan memelihara, mengatur seluruh hambanya. Al-Khaliq menciptakan, Al-Malik menguasai, merajai, Wal-Mudabbir yang mengatur dan memelihara urusan-urusan makhluk. Allah lah segala-galanya. Yang terakhir, rabi'an, al-hathu ala mukhalaqatun nasi bi khulqil hasanin. Ya, ini adalah anjuran yang keempat di hadis yang terakhir, hendaknya kita manusia berakhlak. Nah, ya, akhlak tadi secara batin, secara zahir dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khulqin nas bi khulqin hasanin. Berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, Syekh Utsaimin menutup hadis ini, faedah yang keempat ini, ya, dengan satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana sih kita ini berakhlak baik, bermuamalah baik dengan manusia? Ya, kalau Syekh Utsaimin menukil dalam kalimatnya di sini kan, ya, cukup panjang, akan saya singkat karena waktu kita terbatas.
Sebagaimana beliau mengatakan wa idza daral amr bainal laini wal rifqi aw syaddati wal anafi wa falaika bil laini wal rifqi li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gini jemaah. Ini maksud Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya kita jangan menciderainya. Jangan berdusta kepada dirinya, ya. Juga jangan mengkhianati janji-janji. Maksudnya mengkhianati tidak menepati janji, jangan. Ya, juga jangan mengkhianati amanah dia, itu nggak boleh. Ya itu jelaskan sebagaimana hadis Nabi dalam hadis yang lainnya kan jelas. Ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik kan 3 tuh. Tidak hadatsa kadzaba, jikalau berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada khalafa, jikalau berjanji dia sering tidak menepati. Itu jangan. Wa idza tu'mina khana. Dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Lah ini tidak boleh. Jadi berakhlak dengan manusia, nggak boleh berdusta, nggak boleh tidak menepati janji dan tidak boleh berkhianat. Tapi ada tambahan lagi dalam kalimat Syekh Utsaimin ini, maksudnya kita harus bersikap lemah lembut. Bukan hanya nyacatin dia aja, bukan hanya merendahkan dia aja yang nggak boleh. Ada anjuran jangan berlaku kasar atau hendaknya bersikap lemah lembut. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, menyukai kelemah lembutan, fil amri kullihi, dalam segala perbuatan. Ya. Bahkan ada selanjutan hadisnya, wa idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu alaikum. Kalau kita sesama manusia, khususnya orang mukmin, hendaknya berlaku berlemah lembut kepada mereka. Lisan kita, tutur kata kita, sikap kita berlemah lembut karena Allah itu menyukai kelemah lembutan dalam segala sesuatu. Tapi kemudian ditutup hadis ini, ya, secara mauquf hadis ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari, ya, Imam Ahmad, kemudian Imam Muslim, ya. Wa idza sallama alaikum, dan apabila engkau diucapkan salam atas kamu dari ahlul kitab, faqulu alaikum. Jadi kalau ada ahlul kitab mengucapkan salam sama kita, yakni Yahudi dan Nasrani, misalnya ucapan assalamu alaikum, jawaban kita wa alaikum. Nah itu sikap lemah lembut kita kepada orang kafir. Kalau dia mengucapkan salam alaikum, dan apabila orang ahlul kitab mengucapkan salam atas kita, jawab sebagai bentuk rafiqun, sebagai bentuk arifqa kita sama dia, bentuk kelemah lembutan kita sama ahlul kitab, ya, yakni dengan apa? Jawab waalaikum. Naam, hadza wallahu taala alam. Telah selesai 4 faedah dan hadis ke-18. Insyaallah taala kita lanjutkan hadis ke-19 pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah taala menerima amal saleh kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita menjadi orang bertakwa, dan semoga kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dijaga dari bala dan musibah, dijauhkan dari penyakit apapun, termasuk penyakit yang lebih berbahaya adalah penyakit kesyirikan, penyakit bid'ah dibandingkan corona. Semoga penyakit-penyakit yang berbahaya ini dijauhkan oleh Allah dari tubuh-tubuh kaum muslimin. Amin Allahumma amin. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.